Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man arafa rabbah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sahabat TV yang berbahagia, sering kita mendengar para ulama membagi bulan suci Ramadan menjadi 3 bagian. Tentu 3 bagian ini adalah dalam rangka bagaimana kita memprogram bahwa amal-amal bulan suci Ramadan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. La'allakum tattaqun, la'allahum yashkurun. Menjadi orang-orang yang bertakwa secara pribadi, menjadi orang-orang yang bertakwa secara sosial, dan menjadi orang-orang yang penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama membagi tahapan Ramadan dengan 3 bagian. Yang pertama, 10 hari pertama rahmatu minallah. Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada siapapun yang melaksanakan ibadah suci di bulan suci Ramadan. Allah taburkan rahmatnya. Mudah-mudahan kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, karena keikhlasan kita, karena keimanan kita, Allah anugerahkan rahmat yang berlimpah. Yang kedua, 10 hari yang kedua adalah maghfirah minallah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwa diri kita ini berlumuran dengan dosa. Tetapi kata Rasulullah, kullu bani Adam khutta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap turunan Adam termasuk kita umat manusia itu berpeluang membuat dosa. Tetapi mereka yang terjerumus dengan dosa itu masih dianggap memiliki kebaikan manakala mereka melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terlebih di bulan Ramadan ini, di 10 hari yang kedua ini, mari kita isi hari-hari kita dengan amalan-amalan yang insya Allah amalan tadi akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, ketika kita mendekat kepada Allah, ketika kita bertobat kepadanya, maka Allah memberikan ampunan kepada kita. Kemudian yang ketiga, 10 hari terakhir. Ini 10 hari yang menentukan bagi kita semua. Karena ternyata setiap amalan Allah nilai bagaimana akhirnya. Termasuk diri kita, termasuk siapapun. Kita tidak bisa menilai di awal orang ini orang berdosa akan masuk neraka, tidak bisa. Tapi yang dinilai adalah akhirnya, akhir usianya. Apakah mereka yang tadi bertobat, kemudian memperbanyak amal sampai husnul khotimah? Itulah yang dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga bulan suci Ramadan. Ini puncaknya di hari-hari terakhir. Karena Rasulullah SAW ketika masuk 10 hari terakhir, istiqada ahlahu. Rasulullah membangunkan ahli keluarganya. Wasta'da mizarahu. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau memperbanyak ibadah, berdiam diri di masjid, melaksanakan itikaf. Kenapa? Bisa jadi di akhir Ramadan itu godaannya itu semakin besar. Godaan dunia luar biasa.
belum kita yang punya tradisi mudik ya. Bisa jadi waktu kita terakhir di bulan Ramadan itu terkonsentrasi memikirkan bagaimana bekal kita untuk mudik ya. Tradisi mudik tidak salah ya, karena memang kita juga harus bersilaturahim kepada keluarga kita. Tetapi tadi tradisi mudik itu jangan menjadi kita tersibukkan sehingga lupa kita dengan keutamaan di akhir-akhir Ramadan ini. Rasulullah SAW juga mengingatkan tentang adanya suatu amalan yang luar biasa yang ada di 10 terakhir itu, yaitu khairun min alfi syahrin. Satu amalan yang ketika kita saat itu sedang melakukan amal soleh, Allah menurunkan Lailatul Qadar di malam itu, maka amal kita khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bisa bayangkan siapa sih ya keyakinan yang akan menawarkan amalan begitu besar. Kalau orang-orang dulu mungkin karena usianya ada yang 1000 tahun, ada yang 1000 lebih, ada 1000 kurang, mereka mampu soleh dengan waktu usia yang sangat panjang tadi. Tapi bagi umat Nabi Muhammad ya, yang usianya di antara 60 sampai 70 ya, itu tidak sampai kepada 1000 bulan ya, tetapi dengan tadi kemustahilan amal soleh kita 60 tahun, 70 tahun, Allah memberikan kepada kita anugerah yang sangat luar biasa, yaitu kita mencari malam-malam untuk mendapatkan Lailatul Qadar di akhir bulan suci Ramadan. Bisa di malam ganjil ya, 21, 23, 25, 27, 29. Kita cari, kita pusatkan ibadah kita di masjid dengan tilawah, dengan diskusi untuk mendapatkan tadi itkum minan nar ya, pembebasan dari api neraka. Nah, mudah-mudahan kita memaksimalkan bulan Ramadan, baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan di akhir kita menjadi orang yang suci, bersih sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, dan kita dibebaskan dari ancaman api neraka. Mudah-mudahan Allah anugerahkan rahmatnya kepada kita semua. Demikian yang bisa disampaikan. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.